Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbu wa yardah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, melanjutkan daripada kajian fikih zakat, masuk ke pembahasan penyaluran zakat. Bagaimana cara-cara untuk menyalurkan zakat, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan cara mengeluarkan dan menyalurkan zakat. Musannif di sini menjelaskan idza wajabatiz zakatu ala man taqaddam. Ketika kita sudah jelaskan bahwa orang-orang yang memiliki harta-harta tertentu yang telah dijelaskan sudah memenuhi syarat dan kriteria, maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakat. Lalu bagaimana mengeluarkannya? Wajib sorfuha alal faur, maka harus langsung dikeluarkan, disalurkan zakatnya. Kapan? Inda tamakkuni bihuduril mal, ketika memang dia sudah memungkinkan untuk mengeluarkan zakat itu tersebut, dengan catatan hartanya memang sudah ada di sisinya. Wal mustahikin, dan juga memang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sudah ditemukan atau berada di sekitarnya. Kemudian wa yahrumu ta'khiruha, haram bagi seorang yang sudah syaratnya terpenuhi harus mengeluarkan zakat, kemudian dia santai-santai tidak mengeluarkan zakatnya, mengakhirkan mengeluarkan zakat. Kemudian wa yukhayyarul maliku baina ikhrajiha bi nafsihi wa daf'iha lil imam liyasrifaha ala ahliha. Lalu untuk menyalurkannya memiliki dua opsi. Opsi yang pertama adalah dia mengeluarkannya sendiri, mencari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian atau dia bisa menyalurkan zakatnya melalui badan-badan yang telah ditunjuk oleh imam atau mungkin sekarang presiden dan kementerian agama seperti badan-badan zakat, supaya merekalah yang nanti menyebarkan atau menyalurkan zakat-zakat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum." Kalau kalian tampakkan sedekah itu, maka ya sudah disalurkan. Akan tapi kalau kalian ingin keluarkan sendiri dan kalian salurkan kepada orang-orang fakir atau orang-orang yang berhak menerima zakat secara langsung kepada masyarakat sekitar yang memang berhak menerima zakat, maka itu juga kebaikan bagi kalian. Hadza kulluhu illam yatrub hal imam. Nah, permasalahan ini adalah ketika imam atau dari negara tidak memintanya secara langsung. Adapun kalau permasalahannya adalah dari negara langsung memerintahkan untuk diambil dan memang merekalah yang ingin mewajibkan untuk zakat ini, merekalah yang menyebarkannya atau menyalurkannya, maka wajib bagi dia untuk memberikan kepada lembaga tersebut yang sudah ditunjuk oleh negara. Meskipun pemimpin pada saat itu memang disifati jair atau zalim, tapi zakat yang wajib diberikan atau disalurkan melewati mereka, lembaga-lembaga resmi, itu hanya harta-harta yang sifatnya adalah al-malu zahir atau harta yang nampak. Apa saja harta yang nampak tersebut? Yaitu masyiyah, hewan ternak, kemudian zara' wa thamar, kemudian buah dan biji-bijian, wa ma'din, dan hasil tambang. Walaysa lahu talabuha anil batin. Adapun harta yang bersifat batin atau tidak nampak, maka tidak boleh lembaga yang resmi dari negara untuk memaksa
menyalurkan zakatnya melewati mereka. Apa saja harta-harta tersebut? Yaitu naqd, zahab wal fiddah, emas dan perak, kemudian urud tijarah, zakat dari barang dagangan, warikas, dan barang temuan dari zaman jahiliyah. Adapun untuk zakat fitrah diikutkan kepada harta yang batin. Akan tapi kalau zakat fitrah umpama diminta oleh lembaga-lembaga resmi itu tadi, kemudian kita beri, maka tetap dianggap sah zakat kita melalui mereka. Kemudian muncul pertanyaan, apakah mana yang lebih afdol? Kita kasih kepada lembaga-lembaga resmi tadi atau kepada imam, atau kita berikan langsung kepada orang-orang yang memang berhak menerima zakat secara langsung? Maka pengarang kitab Bushrul Karim mengatakan, al-azhar anna sarfaha lil imami afdal li'annahu a'raf bil mustahiqin. Maka yang menurut pendapat yang kuat atau lebih dekat kepada kebenaran adalah menurut beliau memberikannya atau menyalurkannya melewati lembaga-lembaga resmi itu tadi lebih afdol daripada kita memberikannya sendiri, dengan alasan bahwa mereka lebih tahu siapa-siapa saja yang memang benar-benar membutuhkan. Apalagi lembaga resmi mesti punya data-data lengkap tentang siapa saja orang-orang yang memang perlu dan butuh terhadap zakat-zakat tersebut. Wa aqdar ala tafriqah wal isti'ab wa qabdi mubri'un yaqinan, wa aqdar ala tafriqah wal isti'ab. Dan lembaga-lembaga tersebut juga memiliki potensi yang besar dalam membagikannya secara menyeluruh. Maka dengan alasan-alasan ini kita memberikan kepada lembaga-lembaga yang resmi itu lebih afdol daripada kita hanya memberikannya secara sendiri. Kemudian ketika kita memberikannya, menyalurkannya kepada lembaga-lembaga resmi, ketika kita sudah memberikannya dan diterima oleh mereka, maka gugurlah kewajiban zakat kita. Jadi tidak harus menunggu sampai memang secara yakin harta-harta kita sampai kepada orang-orang yang berhak. Cukup sudah berada di tangan lembaga-lembaga tersebut, sudah dianggap kewajiban kita sudah gugur. Kemudian permasalahan daripada niat. Kapan seseorang ini niat mengeluarkan zakatnya? Wa tajibun niyatu inda daf'i annahu lizzakah. Niatnya kapan? Niatnya adalah ketika dia menyalurkan zakat tersebut dan meniatkan bahwa yang disalurkan adalah untuk zakatnya dia. Maka ketika dia itu bersedekah dengan hartanya semua, akan tetapi tidak terbesit di dalam hatinya niat bahwasannya yang disedekahkan tadi dari semua hartanya untuk zakat, lam taskut anhu zakah, maka kewajiban zakat terhadapnya tidak gugur, masih memiliki tanggungan mengeluarkan zakat karena dia tidak niat. Karena innamal a'malu bin niat, sesungguhnya hanya saja yang namanya ibadah-ibadah itu tergantung dengan niatnya. Akan tapi masalah ini kapan? Ketika dia tidak menyendirikan atau memisahkan harta yang memang khusus untuk dikeluarkan zakat. Kalau dia sudah menyendirikan atau sudah dipisah, bahwasanya harta yang ini sudah saya persiapkan dan sudah dipisah, bahwasanya inilah yang nanti saya gunakan untuk mengeluarkan zakat, maka ketika sudah disisihkan dan dikhususkan pada suatu tempat yang akan dikeluarkan zakatnya, maka tidak perlu lagi untuk meniatkan zakat ketika memberi.
Kemudian kepada siapa kita menyalurkan zakat tersebut, atau siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat kita. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang benderang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah." Hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan tidak ada lebih daripada 8 tersebut. Dan itu tidak ada khilaf sama sekali di antara ulama bahwasanya hanya 8 golongan tersebutlah yang berhak menerima zakat. Maka tidak sah ketika seseorang malah menyalurkan zakatnya terhadap pembangunan masjid atau sekolah-sekolah atau hal-hal yang lain dari kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan yang lain. Jika ingin bersedekah terhadap pembangunan masjid, infak terhadap sekolah-sekolah, maka diperbolehkan. Tapi kalau khusus zakat harus sesuai dengan yang Allah perintahkan dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan ini juga dikuatkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunnahnya dari Ziyad bin Haris radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabayatuhu, kemudian aku membaiatnya, fadzakara hadisan tawilan, kemudian beliau memberikan hadis yang sangat panjang sampai beliau bersabda, mengatakan fa'atahu rajulun, beliau berkata, menceritakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Kanjeng Nabi, faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut yang datang, yang baru datang, mengatakan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'tini minas shadaqah, berikan aku daripada zakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, innallaha la yardu bihukmi nabiyyin wala ghairihi fi shadaqah hatta hukima fajazza'aha thamaniyata ajza'in hatta fajazza'aha thamaniyata ajza' fa in kunta min tilkal ajza' ataituka haqqaq. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya Allah SWT tidak ridho dengan hukum dari seorang nabi ataupun bahkan hukum orang lain selain nabi daripada perkara sedekah atau zakat ini, sampai Allah SWT memberikan sebuah hukum terhadap sedekah tersebut atau kewajiban zakat, fajazza'a thamaniyata ajza'. Maka Allah SWT menghukumi bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu adalah 8 golongan yang dijelaskan. Fa in kunta min tilkal ajza', kalau engkau memang dari termasuk orang-orang yang memang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berhak menerima zakat, atau itu haqqaq, maka pasti aku akan memberikan bagianmu selama engkau memang termasuk daripada al-mustahiqin, dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian setelah ini akan kita jelaskan secara lebih lanjut tentang 8 golongan yang telah dijelaskan oleh Allah SWT yang berhak menerima zakat. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam, muraddul ilmi ilayya salam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.